KPK masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara masih dalam proses penyelidikan. KPK pun masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam proyek ini. Jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi tersebut guna mendalami kasus ini. Iya, sehat selalu Bang. Katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga Pak? Tudingannya Bapak panjang Pak? Pak Agung katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada Gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu? Dan dari hukum aja nanti dilihat. KPK saat ini telah menetapkan 5 tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting, selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek jalan. Kasus ini Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berjanji akan mengevaluasi jajarannya. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Delihan Natolo Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga preservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap diperiksa KPK mengenai kasus dana hibah APBD Jawa Timur. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Khofifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK telah menggeledah terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda. KPK menjadwalkan akan memanggil Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022. Pemanggilan Khofifah sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu, namun hingga kini ia belum menjalani pemeriksaan. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan suap dibalik vonis lepas terhadap 3 perusahaan yang terlibat dalam ekspor minyak kelapa sawit ataupun minyak sawit mentah CPO dan turunannya memasuki babak baru. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung melimpahkan 5 orang tersangka bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Hakim dan 1 panitera muda tersangka kasus dugaan suap dibalik vonis lepas terhadap 3 perusahaan yang terlibat dalam ekspor minyak sawit mentah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Muhammad Arif Nurianta, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom serta Wahyu Gunawan. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Siregar, penyerahan berkas dan tersangka ini merupakan tahapan penting agar perkara bisa segera disidangkan. Pagi ini rencananya penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dalam perkara suap, penanganan perkara CPO di Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa orang yang tersangka tentunya yang hari ini akan ditahap 2 kan. Mungkin beberapa hakim, panitera pengganti. Nah, kita cek apakah yang lain juga ikut, tapi sepertinya belum semua ya. Nanti pastinya karena hari ini sedang berlangsung, saya kira bisa teman-teman media cek di Jakarta Pusat. Ini penyerahan tanggung jawab dari penyidik ke penuntut umum. Jadi memenuhi ketentuan pasal 139 KUHP, maka
jika perkara itu sudah dinyatakan lengkap, adalah tanggung jawab bagi penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum untuk menentukan apakah perkara itu bisa dibawa ke pengadilan atau tidak, ya. Sebelumnya, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas terhadap 3 terdakwa korporasi dalam perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Selain 4 hakim dan seorang panitera, penyidik juga menetapkan kuasa hukum korporasi Marcella Santoso, Arianto Bakri, dan Muhammad Syafi'i sebagai tersangka pemberi suap. Dari hasil penyidikan, uang suap untuk memutus onslah perkara ini mencapai 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Anyus melaporkan. Pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Prabowo. Lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para responden diberi pertanyaan, seberapa puas Anda dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Hasilnya 65,2% publik menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara 31% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 12,6% menyatakan puas karena banyak korupsi terungkap. Masifnya pengungkapan kasus-kasus korupsi pada akhir-akhir ini memberi sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025. Ada 907 responden dari 38 provinsi yang dilibatkan dalam survei ini. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden. Hasil survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna medsos di Indonesia. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun. Selamat sore, Bang Riko. Selamat sore. Moga-moga sehat selalu. Baik, amin. Bang Riko, boleh dijelaskan ini untuk dari hasil surveinya, ini berapa persen sih tepatnya bahwa masyarakat ini puas atas kinerja Presiden Prabowo? Jadi survei ini kami lakukan dari kurang lebih pertengahan bulan Juni 2025 dengan menyasar kurang lebih 907 responden yang tersebar di 38 provinsi. Salah satu segmen dari survei tersebut adalah kami bertanya seberapa puas Anda atau seberapa tidak puas Anda terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ternyata mayoritas menjawab puas ya, dan kalau kita gabungkan antara yang menjawab puas dan sangat puas itu jumlahnya sekitar 65%, berarti kan hampir 2/3 ya. Kemudian yang menyatakan tidak puas itu kurang lebih sekitar 31-an persen, seperti tadi datanya sudah ditampilkan begitu. Jadi saya pikir menjelang hampir 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai data ini diambil begitu ya, momentum tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran itu masih terjaga begitu. Baik, lantas kira-kira di bidang apa masyarakat ini merasa puas ataupun tidak puas? Adakah dari pertanyaan survei itu yang memaparkan untuk bidang-bidang tertentunya, Bung Riko? Betul, jadi kami mengajukan pertanyaan secara open-ended question. Itu artinya kami tidak mengajukan pilihan begitu, jadi publik bebas menjawab apa yang ada di pikiran mereka pertama kali. Jadi kami bertanya, kalau Anda puas itu kenapa sih? Itu ada 5 jawaban yang paling besar begitu ya. Tapi itu kita bisa bagi menjadi 2 bagian utama. Bagian pertama yang paling besar itu adalah pengungkapan kasus korupsi, sekitar 12,6% begitu ya. Dan seterusnya itu dianggap Pak Prabowo dianggap responsif, kemudian janji-janjinya tertunaikan seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Tapi yang menarik sebenarnya ini memang saya mengamati dari semenjak kepresidenan Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi begitu ya. Nah, saya menemukan
salah satu alasan utama kenapa orang puas terhadap kinerja itu adalah masifnya pembongkaran atau pengungkapan kasus korupsi di awal-awal masa pemerintahannya. Saya pikir ini sesuatu yang cukup unik ya. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya ini terjadi karena ada kesesuaian antara retorika, maksudnya antara janji, begitu kita akan melihat bahwa janji Pak Prabowo sebagai presiden ingin segera menuntaskan kasus korupsi sebesar-besarnya, ingin punya pemerintahan yang bersih. Pada saat yang bersamaan itu dilakukan juga proses efisiensi anggaran. Nah, kemudian setelah itu dalam beberapa bulan terakhir ini kita menyaksikan bertubi-tubi pengungkapan kasus korupsi yang kerugiannya itu triliunan rupiah. Jadi ini sentimen positif di dalam penegakan hukum dan retorika presiden dalam hal ini nyambung sehingga tone positifnya itu dapat ke pemerintahan beliau. Oke, tapi sementara itu Bung Riko untuk pendekatan dari metode pengambilan survei ini seperti apa? Jadi pengguna media sosial di Indonesia dari berbagai platform itu kurang lebih mendekati hampir 60%. Jadi jumlahnya tuh sangat banyak sekali. Sehingga kami secara berkala median itu hampir setiap 1 atau 2 bulan sekali ini menyebarkan kuesioner, menyebarkan pertanyaan melalui platform media sosial. Pada kesempatan kali ini 907 responden yang tersebar secara merata di 38 provinsi. Jadi hampir seluruh segmen demografi baik secara usia, pendidikan, wilayah, suku itu mendapatkan peluang yang sama untuk menjawab begitu. Jadi ini hampir mengcover saya pikir cukup representatif untuk dijadikan kita bahan memantau dan melihat bagaimana persepsi publik begitu. Baik, Bung Riko tahan sebentar, ada informasi ya pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita kembali berdialog dengan Bung Riko, Direktur Eksekutif Median. Bung Riko, ini menarik nih. 55,5% masyarakat percaya bahwa ijazah Jokowi asli, sedangkan 14%-nya menyatakan palsu dan sisanya tidak tahu. Apa yang menyebabkan? Tidak asli, betul. Iya, yang 40 sekian persen ini mereka menyatakan bahwa itu palsu dan tidak tahu. Ada indikatornya tidak? Ya, sebenarnya kan begini, ini kan isu ini sudah berlangsung semenjak lama ya, semenjak Pak Jokowi masih menjadi presiden, tetapi kemudian tiba-tiba menghangat lagi dan mencuat lagi persis setelah beliau lengser dari jabatannya. Sehingga pertarungan opini di masyarakat itu dengan berbagai macam pernak-perniknya itu juga berlangsung dengan tajam. Sehingga sebenarnya ada satu isu juga tuh tentang pemaksulan Gibran ya. Nah, tapi ini dalam isu ini kita bertanya ya. Jadi sebenarnya setelah sekarang memasuki babak baru nih, babak hukum begitu ya. Kira-kira publik itu percaya atau tidak sih begitu ya. Ternyata memang mayoritas publik begitu ya, itu memang masih meyakini bahwa bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu asli begitu dan
yang menyatakan tidak asli itu hanya 14%. Nah, salah satu sebabnya sebenarnya itu karena sudah berulang kali ijazah tersebut dipergunakan di dalam berbagai tahapan politik begitu ya, baik itu pilkada di Kota Solo, pilkada gubernur di Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang kami dapati juga ini terkait dengan integritas dari lembaga pendidikannya itu sendiri yang saya pikir bukan sebuah universitas yang kaleng-kaleng begitu. Betul. Ya. Nah itu sih pendapat publik begitu. Jadi sampai sejauh ini saya pikir secara opini, secara persepsi mayoritas publik itu hampir separuhnya begitu ya, itu masih meyakini bahwa ini asli, walaupun memang ada proporsi masyarakat yang tidak bisa menentukan sikapnya itu cukup besar juga ya, 30,1%. Jadi ya, itu cukup besar, hampir sepertiganya itu cukup besar sebenarnya karena mungkin ya sebagian besar juga sedang menunggu ini ujung dari proses hukumnya ini kan seperti apa begitu ya, karena ini sudah berlangsung sangat lama sekali begitu. Baik. Tapi kalau misalkan kita lihat proses hukumnya ini dari pihak kepolisian menyatakan ijazah Jokowi asli. Lagi-lagi dipermasalahkan adanya dugaan skripsi palsu. Nah ini bagaimana? Apakah dari media sendiri menyebarkan kuesioner ataupun mensurvei tentang si skripsi dari Jokowi ini? Saya pikir satu pertanyaan tentang bahwa ijazah itu asli atau tidak itu mencakup persepsi secara keseluruhan termasuk tentang proses itu. Skripsi, ya? Kalau orang ragu terhadap skripsinya kan nggak mungkin dia bilang ijazahnya itu asli kan begitu. Jadi secara umum itu kita bisa mengatakan bahwa kerasnya suara yang kita dengar ya tentang ketidakaslian dari ijazahnya Pak Jokowi itu ya sebenarnya ya secara definitif menyatakan itu tidak asli ya baru 14%, sementara 30%-nya itu memilih abstain begitu ya, memilih mengatakan tidak tahu begitu. Baik, tapi Bung Riko kalau misalkan dari Median sendiri ini adakah data untuk mungkin perbandingan masyarakat ini sebenarnya lebih percaya ataupun lebih puas pada masa kepemimpinan periode Jokowi ataupun Prabowo pada yang era pertama? Ada tidak, Bung Riko? Kalau kita lihat kalau kita bandingkan ya, artinya bandingkan dari survei yang kita lakukan sekian tahun yang lalu dan yang sekarang itu sebenarnya pada tahun-tahun pertama itu relatif sama begitu ya. Yang beda itu adalah substansinya. Substansinya orang puas sekarang itu lebih kepada pengungkapan kasus-kasus korupsi lama yang terjadi sebelumnya, itu jumlahnya diduga mencapai ratusan triliunan rupiah kan. Itu yang tidak saya temukan waktu zaman Presiden Jokowi begitu. Baik, saya akan melontarkan pertanyaan mengenai ijazah Jokowi lagi, Bung Riko. Kalau misalkan pada saat Median menyebarkan kuesioner ini, kira-kira ada berapa pertanyaan sih kepada para responden? Oh, sebenarnya banyak Mbak. Jadi survei ini kan sebenarnya bukan hanya mengcapture dinamika lokal. Jadi ada dinamika yang sifatnya lokal seperti kepuasan terhadap kinerja pemerintah, kemudian terhadap isu-isu kontemporer, pemakzulan dan lain sebagainya. Tapi ada juga isu internasional. Jadi seperti misalnya solusi dua negara, hubungan konflik antara Israel dengan Palestina dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Nah, mungkin yang saya bisa garis bawahi dari kasusnya dari ijazah Jokowi ini itu saya bisa mungkin mengatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap ijazah ini terutama dari usia muda ya, secara demografi itu secara usia muda dari pemilih pemula di bawah 17 tahun sampai 20 tahun sampai kurang lebih 40 sampai 50-an tahun itu besar ya. Jadi kelompok-kelompok pemilih muda dan pemula yang meyakini keaslian ijazah Jokowi itu ada pada pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, sementara pemilih yang sifatnya usianya sudah hampir di atas 55 tahun ke atas begitu, itu banyak yang menyatakan itu tidak proporsi yang menyatakan tidak aslinya lebih besar atau yang menyatakan tidak tahu atau ragu-ragu begitu.
Baik, terima kasih banyak Bung Riko Marbun, Direktur Eksekutif Median, atas waktunya sudah berbincang bersama Ini Sore. Selamat kembali Salam sehat, beraktivitas. sukses selalu. Pemirsa, serangan udara Israel terhadap penjara Evin di Teheran, Iran pada pekan lalu menewaskan sedikitnya 71 orang. Ini Sore akan segera kembali.